Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita lakukan doa supaya kita dapat belajar dengan baik. Doa akan dipimpin oleh Edin di depan. Kita semuanya berdiri. Ada yang nggak hadir? Ada. Ada semua? Ya. Nah, Bapak akan panggil dulu namanya. Rafif, Dido, Gio, Edin, Sunita, Andre, Jessica, Michelle, Rizky. Ya. Berarti ada semuanya. Bapak akan lanjutkan pelajaran yang lalu. Masih ingat yang lalu, pelajaran yang lalu? Apa, Ben? Tentang apa, Ben? Tentang Pangeran Siddhartha waktu masa bersekolah, ya kan? Itu Pangeran Siddhartha juga seorang bodhisattva yang lahir menjadi manusia, ya kan? Yang lahir menjadi manusia. Nah, dia juga memiliki sifat-sifat cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup yang menderita. Jadi makhluk-makhluk yang menderita itu dia tolong sampai dia hidup bahagia. Untuk kelanjutannya, mari kita pelajari tentang pengorbanan bodhisattva. Ya, pengorbanan bodhisattva. Kita lihat dulu video. Nanti kalau setelah melihat video, tayangan video yang di papan tulis itu, ya kan? Nanti kamu bisa menceritakan kembali. Bisa menceritakan kembali. Ingat-ingat, makanya perhatikan dengan baik yang ada di papan tulis. Yang ada di layar itu perhatikan nanti. Jadi kata-katanya kamu ingat-ingat, ya, kamu ingat-ingat. Coba kita mulai, ya.
Legenda Kuan Yin Posa terdapat dalam gulungan mustika Gunung Harum atau Xiangshen Baojuan. Dalam legenda ini, Kuan Yin Posa berwujud menjadi Putri Miao Xian. Putri Miao Xian dilahirkan pada zaman Kerajaan Qiu pada tahun 430 sampai 221 sebelum Masehi pada masa periode peperangan antar negara. Putri Miao Xian adalah putri bungsu dari Raja Miao Chuang, penguasa negeri Xingmin atau Qinlin, kira-kira pada akhir dinasti Zhao abad 3 sebelum Masehi. Diceritakan Raja Miao Chuang sangat mengharapkan seorang anak lelaki, tetapi yang dimilikinya hanyalah 3 orang putri, yaitu Miao Shu, Miao Yin, dan Miao Xian. Kedua kakak perempuannya telah menikah, namun Putri Miao Xian meninggalkan istana dan memilih menjadi biksuni. Raja Miao Chuang berusaha agar putrinya mau kembali dan menikah, namun Putri Miao Xian tetap bersiteguh pada pendiriannya. Ketika Raja Miao Chuang hilang kesabarannya, memerintahkan prajurit untuk menangkap dan menghukum mati Putri Miao Xian. Putri Miao Xian adalah putri penuh welas asih, tulus, dan suci. Ketika melihat makhluk-makhluk yang ada di neraka, Putri Miao Xian berdoa agar mereka berbahagia. Ketika itu suasana neraka berubah menjadi seperti surga. Karena perbuatan baik Putri Miao Xian, akhirnya arwah Putri Miao Xian diperintahkan untuk kembali ke badan kasarnya. Begitu bangkit dari kematiannya, Buddha Amitabha muncul dan memberikan buah persik dewa sehingga sang putri tidak mengalami rasa lapar, masa tua, dan kematian. Buddha Amitabha menganjurkan Putri Miao Xian untuk berlatih kesempurnaan di Gunung Futo dan mencapai kesempurnaan pada waktu Capkau atau tanggal 19 bulan 6 Imlek. 9 tahun kemudian Raja Miao Chuang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali oleh putrinya sendiri, Putri Miao Xian. Penyakit ini adalah hukuman atas perbuatannya terhadap Putri Miao Xian. Lalu Putri Miao Xian memberikan lengan permatanya dengan sukarela dan dengan rasa belas kasih. Kemudian sang raja pun sembuh dan menemui Putri Miao Xian. Raja pun terkejut ketika melihat putrinya duduk tanpa lengan dan mata. Lalu raja pun menangis. Putri Miao Xian menerima raja dengan hormat dan mengatakan untuk hidup dengan belas kasih. Kemudian sebuah cahaya menyelubungi ketika Putri Miao Xian berubah menjadi wujud seorang bodhisattva dengan mata dan lengannya yang muncul kembali. Dalam keyakinan Tridharma, Kuan Yin Posa atau Avalokitesvara Bodhisattva adalah bodhisattva yang mendengar setiap penderitaan dan menghulurkan pertolongan kepada yang menderita. Bodhisattva yang menginspirasi manusia di dunia untuk melatih diri dalam belas kasih kepada semua makhluk. Ya, itu sudah kalian dengar. Nah, coba sebelumnya Bapak akan bentuk kalian kelompok jadi kelompok. Ceritakan kembali. Nah, coba bagaimana? Kamu hadapan-hadapan boleh, hadapan-hadapan. Nah, bukunya dilihat. Ini hadapan-hadapan ke sana. Nah, bukunya dilihat. Yang lain dengerin. Coba Win ceritakan kembali Win yang tadi. Duduk aja pun nggak apa-apa. Duduk. Menuju Myeongsin dan Myeongsang. Dan kedua putrinya sudah menikah, tetapi Myeongsang belum menikah. Awalnya mengancam Myeongsang untuk menikah, tapi dia tetap tidak mau dan dia pergi keluar istana untuk menjadi biksuni. Raja memerintahkan prajuritnya untuk mencari Myeongsang
kita akan pelajari apa itu bodhisatta. Bodhisatta atau bodhisattva. Apa itu? Bodhisattva itu apa ya? Bodhisattva adalah makhluk yang bercita-cita untuk mencapai kebenaran sempurna. Makhluk yang bercita-cita untuk mencapai penerangan sempurna atau mencapai kebudaan, ya. Ingat? Nah, untuk mencapai kebudaan. Nah, kata bodhisattva, bodhi artinya adalah bodhi artinya penerangan atau pencerahan. Penerangan atau pencerahan. Jadi sattva artinya makhluk. Bodhisattva berarti Makhluk yang bercita-cita untuk mencapai sempurna. iya. Ada 3 jenis bodhisattva. Nah, coba kamu lihat bukunya 3 jenis bodhisattva. Yunitan, apa saja 3 jenis bodhisattva? Hah? Apa saja? Baca. Sajadika bodhisattva. Terus? Apa lagi? Wiryadika bodhisattva. Oke, yang ketiga apa? Panyadika bodhisattva. Nah, mari kita pelajari sama-sama. Sajadika bodhisattva itu apa? Perhatikan ya. Apa itu Sajadika bodhisattva? Calon Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap ajaran para Buddha. Ajaran Buddha. Jadi dia yakin terhadap ajaran Buddha. Yakin. Kalau yakin, kalau kamu sudah yakin, maka praktekkan dengan baik. Ya kan? Praktekkan dengan baik. Dipraktekkan kalau kamu sudah yakin, praktekkan. Jangan hanya yakin, aku yakin terhadap bodhisattva, terhadap Buddha, ya kan? Ada, tapi kamu nggak mempraktekkan sifat-sifat luhurnya. Ya kan? Sifat-sifat luhurnya itu yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya kan? Oleh Sang Buddha. Nah, kemudian Wiryadika bodhisattva. Apa itu Wiryadika bodhisattva? Orang Buddha yang memiliki semangat yang ibadah, semangat yang berbuat baik, semangat dalam menyukai yang menderita, dan dalam mencapai yang menjulang itu Buddha. Ya, dia memiliki semangat yang luar biasa untuk menolong, lagi untuk apa? Menolong, berbuat baik, dan dia semangat belajar, ya kan? Paramita bodhisattva. Yang pertama apa? Dana paramita. Apa itu dana paramita? Kesempurnaan atau sifat luhur untuk beramal. Beramal itu apa? Berdana, ya kan? Kita apa? Berikutnya hanya paramita. Hanya paramita itu apa? Hanya paramita itu apa? Bukan, benar.
untuk melatih kebijaksanaan. Widya Paramita, semangat yang tinggi. Terus Antri, sabaran. Sastra Paramita, terus terus Neta Paramita. Ya, terus nah itu adalah jasa para kita. Bapak akan adakan ulangan harian. Nah, ulangan harian. Coba kamu lihat di papan tulis dan kamu tulis soalnya. Tulis soalnya, cepat nulisnya. Sudah tulis? Sudah, nanti dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan. Nah, ini saja pelajaran pada pagi hari ini, ya kan? Sudah selesai. Nanti dikumpulkan itu tugasnya. Ulangannya itu nanti dikumpulkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan kata Sabda Sata bahwa tutup kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita tutup dengan nama Karapata. Pak Ipin masuk ke depan. Pano